Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku hari ini? Sehat semua? Nah, meski kali ini tetap belajar di rumah, meski kali ini harus tetap stay at home, kalian tetap semangat ya harus ya. Alhamdulillah, sudah hampir 1 tahun ya nak kita ada di rumah, belum tatap muka sama sekali. Semoga Allah angkat wabah ini, kita senantiasa bisa berkumpul bersama-sama seperti dahulu. Kali ini Pak Lukman akan menyampaikan materi. Sebenarnya bukan materi, tapi ini pembuka di tematik 5G. Ya, kali ini Pak Lukman akan sedikit membuka tematik 5G ini dengan sedikit bercerita terkait pembelajaran nanti yang sesungguhnya. Kali ini Pak Lukman akan menyampaikan tentang kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia ini. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Pak Lukman dan kita semua bersama-sama berdoa ya nak, agar senantiasa dimudahkan pelajaran kali ini, diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Kali ini sudah tidak sabar ya menyimak pembelajaran kita yang tentang kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia. Yuk kita simak, kita belajar bersama-sama. Ya, kalau tahu, kalau ada yang kesusahan bisa tanyakan ke Pak Guru. Yuk kita langsung kita belajar bersama-sama yuk. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, ngapain ya orang-orang Eropa itu datang ke Indonesia? Kita simak ya bersama-sama. Siapkan alat tulisnya, jika ada yang penting boleh dicatat. Tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak ya, yakni untuk mengetahui tujuan ya atau misi kedatangan bangsa Eropa itu ke Indonesia mau ngapain ya, apa mau berbelanja, berdagang, atau ingin menjajah, seenaknya ambil harta di Indonesia. Kali ini pengantarnya, yakni sekitar tahun 500 Masehi, bangsa Eropa menikmati rempah-rempah yang berasal dari negara timur. Nah, negara wilayah timur ini terutama di Asia, kawasan Asia, terutama dari Nusantara, dari negeri kita tercinta ini Indonesia. Ya, ada kayu manis, ada keluak, ada bunga lawang, ada cengkeh, ada pala, hazelnut, kemiri, dan buah rempah-rempah pala. Ya. Hasil bumi dari Nusantara ini didistribusikan, diantarkan dari pulau ke pulau, dari negara ke negara dengan perantara perdagangan, dijual. Ya, ada pedagangnya. Siapa pedagangnya? Kita lihat ya. Ini ternyata maksud orang Eropa ke Indonesia ini ingin mencari rempah-rempah mungkin ya. Perdagangan ya. Para pedagang dari Gujarat ini daerah India, Persia, dan dari Arab membawa dagangan dari Indonesia menuju Teluk Tengah ya, Teluk Persia dan Laut Tengah ya. Mereka setelah ngambil rempah-rempah macam-macam di Indonesia, mereka membawanya untuk didagangkan di negara-negara Eropa. Nah, melalui Teluk Persia dan Laut Merah ya, seperti ini merah. Mereka tuh para pedagang pintar ya, mencari-cari daerah-daerah yang penghasil rempah, kemudian mereka ambil, kemudian dia jual ya. Saat mereka jual, enak-enak jual, alhamdulillah laris manis di Eropa. Ketika itu Eropa mengalami krisis ekonomi
akhirnya ketika mengalami krisis ekonomi, susah keuangannya, susah untuk mendapatkan penghasilan yang banyak, hasilnya yang sedikit, ya tiba-tiba mereka bangsa-bangsa Eropa ini menuju Nusantara, ya bangsa-bangsa Eropa itu menuju Nusantara. Ngapain nih ke Nusantara? Nah, kita simak faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa ke negara kita Indonesia. Nah, yang pertama faktornya yakni terputusnya jalur perdagangan, ya. Karena jalur perdagangnya putus, kemudian bangsa Eropa dengan sendirinya beberapa negara ini pergi sendiri ke negara Indonesia untuk ambil rempah-rempah, ya, karena tahu harganya mahal di sana, ya. Yang kedua faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa yakni krisis, yaitu tadi karena sudah keuangannya menurun, kemiskinan merajalela, ya, seperti itu. Akhirnya mereka datang ke negara kita untuk istilahnya mencari rempah-rempah, kemudian dia dijual biar dapat hasil yang banyak, ya. Faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa yang ketiga yakni adalah rempah-rempahnya, ya. Tidak hanya di Indonesia, ya, di negara-negara lain juga ada, di negara timur, ya, tetangga kita itu juga ada, di Asia gitu. Dan yang keempat faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa Indonesia yakni karena penjelajahan samudra. Mereka menjelajahi samudra menggunakan kapal, lah, ya. Dulu masih belum menggunakan pesawat terbang, belum, ya. Jadi berhari-hari, berbulan-bulan menggunakan kapal laut, ya, menjelajahi samudra. Kita bahas satu persatu, ya. Yang tadi keempat faktor ini kita bahas satu persatu. Yang pertama terputusnya jalur perdagangan. Hubungan perdagangan Eropa dan Timur Tengah terputus akibat perang salib, ya. Perang salib ini perang antara agama Islam dan agama Kristen, ya. Itu perang tiba-tiba hubungan jalur perdagangannya, ya, yang sedang dilalui itu terputus, ya. Pemicunya persaingan antar bangsa Eropa untuk mencari dunia baru, untuk mendapatkan rempah-rempah. Semua saling bersaing. Orang-orang Eropa ini saling bersaing, ya, dengan teknologinya yang mereka miliki, buat kapal, menggunakan alat-alat yang canggih, ya. Belum ada pesawat meskipun waktu itu mereka mendapatkan rempah-rempah. Tujuannya mencari ekonomi yang nyaman, mencari laba yang besar. Yang kedua, krisis ekonomi dan kemerosotan perdagangan yang menyebabkan orang-orang Eropa itu datang ke Indonesia karena krisis, ya. Sudah krisis, waduh, keuangannya sudah menurun, mau bangkrut negaranya, ya. Saat rempah-rempah menjadi mahal dan langka, bangsa Eropa kala itu memiliki ide, kok di sini mahal di Eropa ini. Akhirnya mereka memiliki ide untuk mencari sendiri, ya, mencari sendiri ke tempat asalnya rempah-rempah yang banyak, ya. Alhamdulillah Indonesia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikaruniai rempah-rempah hasil bumi yang Masya Allah, ya, luar biasa banyaknya dan beragam dan sangat dibutuhkan oleh orang Eropa. Di Eropa tidak ada, ya. Mereka akhirnya pergi ke dunia timur, ya, daerah Asia, dunia timur, ya. Yang ketiga, pencarian rempah-rempah. Harga rempah-rempah saat itu sangat mahal di Eropa itu, ya, sangat mahal, ya. Harganya itu bisa sejajar, ya, dengan harga emas. Emas dengan rempah-rempah, ya, bumbu-bumbu yang tadi itu cengkeh, palawija, kayu manis, seperti itu mahal harganya di sana karena tidak ada, karena di sana tidak langka, ya. Padahal di tempat asalnya di Indonesia, di negara-negara bagian timur itu sangat murah sekali. Akhirnya mereka berinisiatif untuk berangkat sendiri, ya. Eropa itu berlomba-lomba, ya, menjelajahi samudra untuk mencari rempah-rempah di Asia. Berikutnya, penjelajahan samudra. Wah, mereka sudah menggunakan kapal-kapal, ya. Indonesia masih belum. Mereka
sudah saking berada di dunia yang modern, misalnya mereka menggunakan kapal untuk menjelajah samudra. Ya, akhir abad ke-15, bangsa Eropa akhirnya melakukan penjelajahan samudra. Selain mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, berkembangnya ilmu pengetahuan, ya, ada kompas dan kapal yang bikin mereka itu berangkat, ya, mencari rempah-rempah dengan cara menggunakan kompas dengan kapalnya. Dan selain itu mereka melihat keadaan geografi dan rahasia di permukaan bumi. Selain keempat faktor tadi, ya, penjelajahan samudra ini, ya, di penjelajahan samudra ini juga ada tujuan orang-orang Eropa itu menjelajahi daerah-daerah di Asia. Ya. Penjelajahan samudra itu memiliki 3 misi. Ada 3 misi, ya. Nah, saat menjelajah samudra itu mereka ada 3 misi. Nah, ini yang sering disebut juga dengan 3G. Ya, apa itu 3G, Pak? Apa 3G? Nah, 3G. Yang pertama, gold. Ya, misinya mereka itu selain untuk mencari rempah-rempah, ada 3G di misinya. Ya, hati-hati. G, mereka itu selain untuk mencari rempah-rempah juga ke Indonesia atau ke negara-negara Asia, orang Eropa tuh untuk gold. G yang pertama, gold. Apa? Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua ada G, gospel. Apa gospel? Menyebarkan agama. Ya, saat mereka tiba di negara-negara tujuannya, negara-negara di Asia, mereka menyebarkan agamanya, ya, menyebarkan agama mereka, ya, ke orang-orang penduduk sekitar. Yang ketiga, G-nya apa? Glory. Nah, kejayaan, kekuasaan. Nah, ini kekuasaannya saya bisa sampai menaklukkan misalkan Malaysia. Nih, saya Inggris berhasil menduduki negara Malaysia. Glory, ya, kejayaan. Hebat, luar biasa. Senang sekali mereka dengan menduduki negara-negara yang dijajah. Nah, itu ya. Sebelum perluman tutup, ini ada sedikit ayat dari Al-Quran di surat Toha. Insyaallah surat Toha, surat ke-20 ayat 53. Ya, allazi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda mahdaw wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma fa akhraja bihi wa azwajan min nabatin syatta. Ya, artinya dialah Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan yang luas, dan ia telah mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan lalu lalang, ya, dan ia Allah itu juga telah menurunkan hujan dari langit, maka kami keluarkanlah dengan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang berlainan keadaan. Ya, seperti yang judul tadi Pak Lukman jelaskan, rempah-rempah itu hanya ada di Asia saja, ya, sangat beragam, banyak sekali, tapi di Eropa tidak ada. Ya, Allah mengaruniakan tanaman-tanaman rempah-rempah itu di negara-negara Asia. Subhanallah, ya, kita patut bersyukur sebagai bangsa Indonesia memiliki rempah-rempah yang banyak, patut mensyukuri. Ya, kalau kalian bersyukur, kata Allah, akan ditambah nikmatnya. Kalau kalian tidak bersyukur, Allah Subhanahu wa ta'ala azabku sungguh pedih. Ya, maka dengan adanya jenis tanaman yang banyak, kita patut bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, ya Allah, di sini banyak tanaman-tanaman cengkeh, kayu manis, kemiri, tanaman pala, tanaman rempah-rempah yang lainnya. Ya, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja dari Pak Lukman. Apabila ada salah, mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa WA guru atau walas masing-masing yang ingin ditanyakan
kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Lukman mohon maaf apabila ada salah. Pak Lukman pamit. Semoga kalian senantiasa sehat selalu di rumah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.